pengenalan produk. Kalau di kami nih para teman coach, ya saya teman coachnya ini coachnya coach Ucus. Di kami itu ada istilah product knowledge, Bu. Product knowledge itu adalah salah satu yang disampaikan tadi oleh Kak Adis tadi. Jadi Kak Adis itu memperkenalkan tentang product knowledge-nya itu dari A sampai Z itu tentang Getmo itu seperti apa. Nah itu kadang kita hard selling, beli, jual. Tapi dari sisi literasinya tidak pernah dibangun. Kenapa sih? Jangan-jangan Bu Pebi itu banyak produknya, tetapi tidak pernah diperkenalkan. Nanti ada materi product knowledge. Kita tekankan ke Om Ucus di, di listing produk ini supaya teman-teman bisa terasa dari kemampuan brandingnya. Oke, berikutnya ada Ibu Suryani. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih Ya. Kang Lugi. Terima kasih. Ya. Ibu Silakan Suryani Bu atau Suryani. Bapak Suryani? Suaranya nih Ya, belum ada. Suryani. Ya, Ya, silakan. siap Ibu. Ya, terima Silakan. kasih Pak. Ya, ini yang mau ditanyakan cuma sedikit. Apa saja persyaratan kita meminjam dan bagaimana masalah bunga perdanaannya? Nah, Kak Adis masih ada gak nih? Ada, Adis, Kak Adis ada, Halo? Kak Adis. konsumen. Kak Adis, siap. Gimana tadi Ditampung. pertanyaan? Sorry. Ya, halo? Pertanyaannya diulang Ya. lagi, Bu. Kak Adis lagi WA-an tuh. Apa Aduh, saja nggak bisa. persyaratan kita meminjam? Ya. Persyaratan. Dan bagaimana dengan masalah bunga pendanaannya? Cuma itu aja. Bunga Terima kasih. pendanaannya. Terus Ya. mau nanya, kemarin sertifikat kemarin itu salah nama Suryati di situ, namanya Suryani enggaknya. Sertifikat kemarin. Nah, jadi, Siap, Ibu. ya nanti salah lagi sertifikat. namanya. Ya. Iya, sertifikat Oh, nanti sertifikat disesuaikan ini ya. pas pengikut. Yang Sertifikat kedua acara. kemarin. Oh, iya. Nanti di Iya, mention aja, Bu. kemarin. Nanti biar dibetulin sama tim saya. Ya, makasih banyak. Ya, terima Ya, kasih. silakan Kak Adis. Tadi tanya syaratnya ya. Kalau syaratnya nanti ngisi link dulu aja, Ibu. Yang syarat yang pertama itu, yang penting nanti diisi data dulu aja, kayak nama, terus habis itu email, nomor handphone, kartu keluarga, data pasangan, kayak gitu. Kalau misalkan udah punya PT atau CV, ya berarti nanti ada akta yang harus dikumpulkan, NIB, kayak gitu-gitu. Nah, nanti setelah itu laporan keuangan, Bu. Kalau laporan keuangan, Ibu ini nggak jualan di online nggak? Ibu, Siapa lagi? jualan online nggak, Ibu? Ibu Suryani. Ibu Suryani. Suaranya hilang itu, Ibu. Tidur orangnya kayaknya. Malah tidur. Oh, habis nanya tidur. Enggak, ini suaranya hilang. Di mute ini, Iya. Bu Suryani. Nah. Ya, halo? Ya, silakan, Bu. Enggak jualan online. Oke, berarti jualannya boleh di-sharing, Bu, jualannya apa? Keripik singkong dengan itu agar-agar. Jualannya di mana, Ibu? Dasar kaya. Ya, di mana? Gimana? Jualannya di mana jualannya? Di Bekasi. Oh, iya bener sih. Saya yang salah kayaknya pertanyaannya. Saya yang salah Jadi nih nanya. mau jajan ini. Udah Mau jajan ini, mau jajan. Maksudnya pertanyaannya ini, Bu, dijual di toko sendiri atau Ibu nanti dititipkan di mana gitu? Di rumah. Itu apa namanya nih, kalau orang pesan, itu baru diiniin. Baru dibikin, kalau nggak pesan nggak. Jadi ya PO ya? alhamdulillah udah banyak yang pesan gitu. Oke, via PO ya kalau gitu. Untuk orderannya ada setiap bulan nggak, Bu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh, oke. Kalau untuk seperti itu, mohon maaf kalau untuk penjualannya masih belum setiap bulan ada, Bu. Biasanya sih kalau pendanaan tanpa agunan itu masih belum bisa. Jadi nanti Ibu kalau misalkan mau cari modalnya itu berarti harus dengan agunan gitu. Ya gitu. Terus mau nanya satu lagi, kalau misalnya kita itu
lain apa namanya nih? Bukan makanan misalnya di percetakan gitu gimana? Boleh nggak minjam kita? Nah, kalau percetakan biasanya kan memang ini ya, udah ada kayak tempat percetakannya ya, Bu ya. Itu Iya, lebih lebih pemasukannya lebih ada setiap hari kan? Benar nggak? ada. Nah, Insya Allah ada. nah itu bisa Bu kalau percetakan. Gitu. Ya kebetulan saya percetakan di Bekasi. Oh, oke. Nah, Siap Ibu. Jadi lebih iya. gimana Ya, Kang? Akang suaranya putus-putus, sinyal busuk ini kayaknya. mhm. Iya. Le- Baru Lebih 7 aman percetakan, Bu, lebih aman percetakan. Ya, Iya, percetakan kayaknya Iya. lebih stabil ya Bu ya. Karena nanti Hmm. kalau tanpa anggunan itu pasti dilihat kestabilan bisnisnya Bu. Oh Gitu. gitu. Ya, Nah, jadi iya, iya. logikanya gini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisnisnya stabil, berarti kan kita walaupun tanpa jaminan, kita jadi berani nih kasih dana modal, gitu kan. Tapi Oh kalau gitu. misalkan bisnisnya masih masih belum apa ya stabil, ya berarti Ya. biasanya nanti kita kasih pinjaman pasti harus dengan ada jaminan, gitu. Oh gitu. Nah, keuangannya gimana Bu? Kalau keuangannya, laporan keuangannya? Ya, gimana ya kalau laporan keuangannya ya? Lumayan. Maksudnya Ada kasirnya nggak, Bu? Ada eh, hmm, ada sistem kasirnya nggak? enggak, kasirnya saya sendiri. Oh iya, maksudnya dimasukkan nggak untuk pemasukan? Oh gini-gini, cara pembayarannya untuk customernya gimana? Cash atau transfer pakai QRIS atau gimana? Hmm, ada cash, ada transfer. Oke, itu kan berarti semua masuk di satu rekening koran ya, satu Ya, rekening. Nah, oke. Nanti gini Bu, kalau misalkan Ibu belum pernah bikin laporan keuangan, ini saran saya juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah bikin laporan keuangan, asal transaksi penjualannya di satu rekening, nanti atau dua rekening juga nggak ada masalah. Nanti Bapak sama Ibu bisa download rekening korannya selama 12 bulan terakhir. Nanti Bapak dan Ibu bisa di copy, masukkan ke Excel. Nah, itu baru nanti diedit satu-satu tuh. Berarti ini misalkan dari customer 1, 2, 3 kayak gitu. Dari situ bisa kelihatan tuh. oh, Atau nanti kalau percetakan mungkin bisa berdasarkan dari langsung ini aja, langsung langsung ditotalin aja. Misalkan HPP-nya berapa nih, kertasnya berapa, biaya ininya berapa, berarti nanti untungnya berapa kayak gitu. Siap gitu. Ibu. Sudah Ya, terjawab Ibu? ya udah. Terima kasih, Bu. Terima Nah, kasih, itu Pak. pertanyaannya. ya, terima kasih Ada sama-sama. lagi? Ya. Ada Ada lagi lagi yang mau yang bertanya? ingin bertanya? Mau itu ke Ibu Faidah Silakan. atau ke Bu Adis? Silahkan. Kalau lihat dari chat sih kayaknya Mungkin ada chat tuh. Chat. Ada chat. Ada 3 pertanyaan kalau nggak salah. ada pertanyaan pertama, apakah link absensi? Oh enggak, deh, itu bukan pertanyaannya. Ini saya bacain aja Bercanda ya. Om Ucus. Iya, ya bacain tolong Bu. Ya, oke. Saya nggak Ya, ketemu nih. berapa lama proses sertifikat self declare? Nah, seperti itu ini agak banyak nih pertanyaannya, cuma kayak gitu aja. Jadi proses self declare itu tuh kita juga tidak tahu berapa lama. Soalnya kenapa? Tergantung dari sidangnya komite komite fatwa. Jadi seperti itu. Terkadang jadwal komite fatwa itu berubah-ubah. Terkadang kita bisa mengajukan 1 hari, hari ini diajukan, besok pagi jadi. Itu ada. Tapi ada yang sudah berbulan-bulan tidak apa namanya tidak selesai, tidak terbit untuk self declare-nya itu ada juga. Jadi kita sebagai pendamping tidak bisa memastikan kapan uh, selesainya sertifikat self declare. Seperti itu, tergantung dari sidang komisi fatwa. Seperti itu. Jadi terkadang malah yang mengajukan yang tahun 2023 November, Desember itu malah belum disidangkan sama sekali. Malah yang mengajukan Januari, Februari itu malah sudah terbit. Seperti itu Iya, ya. kayak punya saya dari 2023 bulan 11 sampai sekarang belum nongol, malah yang baru pada nongol. Iya, Ya, soalnya oke. mungkin sudah pergantian dana itu. Ya kita nggak bisa ngomong kalau kayak gitu. Tahun kemarin pun juga seperti itu.
Jadi yang kalau dananya sudah habis, seakan-akan yang antri ini dipending, bukan dilanjutkan. Seperti itu. Ya, Di mungkin sini ada pertanyaan lagi. sedikit penambahan terkait dengan kenapa yang 2023 lebih cepatan yang 2024. Nah, ini agak menarik. Jadi kendala di 2023 ini ketika teman-teman submit, ini agak menarik nih. Kemarin juga saya sempat konsultasi dengan beberapa komite fatwa. Kebetulan kan komite fatwanya sekarang ada beberapa yang baru nih gitu. Jadi yang 2023 kemungkinannya itu regulasinya jadi diberlakukan dulu itu sempat ada edaran kalau disubmit sebelum tanggal 15 Januari itu diberlakukan kebijakan tanpa foto dengan pendamping ataupun dengan pelaku usaha. Tetapi ternyata setelah sekarang proseduralnya adalah ternyata komite fatwa juga baru gitu dengan regulasi yang baru. Yang Januari ini bahkan lebih cepat, yang 2024 itu keluar secara langsung. Kemudian secara sistem penganggaran, kalau saya tidak salah, 2024 ini penganggarannya tentu saja terpisah dengan APBN 2023. Di 2023 ini ada penangguhan pembayaran sebelum ada audit BPK terkait anggaran perubahan yang akan dibayarkan di tahun 2024. Makanya agak pelik nih, agak rumit teman-teman yang mensubmit di 2023. Khawatir boleh disebut khawatir. Kemungkinan ada beberapa malah dikembalikan dan harus dilengkapi dengan regulasi baru. Nah, ini saya konsultasikan kenapa kok kan itu belum disubmitnya di 2023, tapi ternyata komisi fatwanya sekarang diperbanyak, tetapi mereka mendapatkan TOT-nya dengan regulasi baru. Mereka tidak tahu runutan yang regulasi yang 2023. Ya, mohon bersabar saja ya. Tadi Kang Ahmad Fauzi, dengan kondisi-kondisi yang ada, kita tetap berjuang untuk mensosialisasikan self declare halal di tahun 2024. 3 bulan ini belum submit. Ya. 3 bulan ini belum ada. Ya. Siap. 3 bulan ini belum ada ya. 3 bulan ini belum ada. Tapi kalau yang 2024 ini semuanya hampir rata-rata keluar. Rata-rata 3 hari sudah keluar yang submit di 2024. Gitu. Baru ininya aja, baru invoice-nya aja, tapi duitnya belum masuk. Sabar, sebentar lagi minggu depan juga udah cair. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Jangan curhat. Ya, langsung. Ya. Apakah benar sertifikat halal melalui self declare untuk satu pemohon hanya bisa 1 kali dalam setahun? Ya, biasanya langsung sama Bu Faida. Ya, biasanya kita bisa mengajukan, jadi 1 kali pengajuan itu bisa 3 produk dengan masing-masing 10 variasi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengajukan 1 kali pengajuan di tahun ini, sebisa mungkin banyak produk langsung aja diajukan. Atau kita bisa mengajukan, tapi dengan kriteria produk yang lain. Itu dalam 1 tahun itu bisa. Tapi biasanya kalau sudah mengajukan dalam tahun sebelumnya, dia tidak bisa lagi mengajukan untuk tahun yang akan datang. Seperti itu aja jawaban saya, Kang Luki. Ya, sedikit tambahan mungkin. Jadi begini, kalau mengacu pada regulasi, ini saya bilang BPJPH masih ada kelonggaran nih. Tiba-tiba mungkin ada yang nakal, bikin yang tahun kemarin masih bisa dipakai nih. Kuotanya masih ada sisa 1 lagi klasternya misalkan. Ini kami bedah aplikasi gitu. Ternyata ada yang meregister di tahun berikutnya. Tapi dipastikan kalau menurut regulasi besok lusa ini strict gitu kan. Ini tidak boleh begini. Kalau mengacu pada peraturan BPJPH dan Undang-Undang Cipta Kerja, usaha mikro itu hanya di OSS itu hanya berlaku untuk 1 kali pengajuan sebetulnya gitu kan. Tetapi ada teman-teman yang mengutak-atik di aplikasi,
kok bisa tiba-tiba yang masih sisa 2 klaster nih diregisterkan lagi di tahun berikutnya? Ya, itu masih kelemahan aplikasi kalau saya bilang. Tapi kalau mengacu pada undang-undang, satu pelaku usaha mikro itu satu pengajuan gitu. Itu ya. Dengan 3 klaster tadi, 3 klaster dengan turunannya 10 produk, 10 produk. Jadi bisa 30 produk lah gitu. Oke. Berikutnya silahkan. Kang Lugi masih boleh nanya nggak? Ada lagi? Boleh, tapi jangan yang tadi lagi, beda lagi pertanyaannya apa? Beda, Kang Lugi beda. Beda, oke. Coba apa? Enggak, saya hanya ingin ya, seperti Bapak yang tadi pengeluhannya bahwa pengajuannya yang tahun 2023 emang banyak yang teman-teman saya yang sudah ikut halal sampai sekarang memang belum keluar. Nah, kan yang solusi yang diberikan tadi kan bilang nunggu sampai kenapa tidak kalau memang misalnya itu terkendala regulasi ataupun syarat baru, kenapa itu tidak langsung lebih baik tidak dipending tetapi dikembalikan dan diurus di tahun 2024. Jadi UMKM itu tidak menunggu dan menunggu dan menunggu daripada Ya, antara ini disetujui kah apa ini enggak. Jadi lebih baik mungkin akan lebih baik ke UMKM-nya itu mendingan dikembalikan dan disuruh mendaftar baru. Jadi kan kita tidak menunggu dan menunggu. Itu cuma saran ya Kang Lugi. Iya. Iya, sarannya bagus. Aku juga pengennya begitu sih, biar semua diputihkan gitu. Tapi masih ada peluang ketika misalkan besok lusa sekarang teman-teman ada yang belum keluar. Kalau saya bilang ini regulasi yang sekarang ini agak lebih strict lagi nih. Coba ditanyakan ke pendampingnya, misalkan Bapak Ibu nanti register di pendampingnya siapa yang membantu Bapak Ibu, itu biasanya dikembalikan akibat tidak adanya foto pendampingan, tidak ada foto pendampingan antara pendamping dengan pelaku usaha dengan produk yang dibawa. Karena kita tahu kondisi-kondisi yang tahun lalu ada beberapa yang sifatnya dalam tanda kutip produk fiktif, misalkan tidak punya produk tiba-tiba diregisterkan dan sebagainya. Ini yang menjadi polemik. Nah, Ibu solusinya tolong nanti ditanyakan jawabannya di komite patuh. Kalau kami terbuka, mungkin Bu Paidah juga terbuka. Ketika ada catatan harus melakukan foto produk dengan pelaku usaha. Nah, itu memang harus dilakukan. Lagi nih, saya nakut-nakutin atau tidak ya? Misalkan sekarang ini ada regulasi ketika 10 hari tidak dieksekusi sampai ke submit, ini akan otomatis dibatalkan registernya. Ini juga masih jadi polemik karena terbuka tidak terbuka nih, belum tersosialisasikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia gitu. Terkait makanya itu tadi kenapa Pak Kang pelatihan halal itu dari tahun kemarin pelatihan terus, emang ada apa? Ternyata regulasi itu dinamis, jadi sifatnya dinamis, memang terintegrasi di OSS sekarang itu punya sertifikasi halal dan sebagainya. Itu salah satunya ketika teman-teman pendamping, kalau teman-teman pendamping di sini ada, kalau mensubmit pembuatan NIB biasanya ditanyakan apakah sudah membuat sertifikasi halal atau tidak. Nah, itu salah satunya adalah indikator untuk melakukan pemerataan dari izin halal di seluruh Indonesia. Mungkin itu ya, Bu. Maaf ya, apabila tidak memuaskan karena kami bukan Kemenak dan BPJPH gitu, yang memiliki regulasi. Ya. Oke, siap. Berikutnya. Ditunggu di Bekasi jadwalnya gimana? Katanya Siap. ngopi. Siap. Nanti kalau ada nasabah Getmo langsung ke Bekasi. Siap. Siap. Nomor satu Oke, saya lanjut. nomor siap. satu yang saya daftar. Oke, siap. Thank you. Ada lagi Om Ucus? Pertanyaan-pertanyaannya, Bu Paidah? Kita lihat sudah habis kan? Lagi. Sudah ya? Sudah. Enggak, itu yang terakhir itu udah kebaca semua ya?
Udah kebaca ya. Ada satu cuma Sepertinya pembuatan NIB. mewakili. Bagaimana Ya, ini pembuatan apa NIB secara namanya? online? Bahas detail pertanyaan kemarin nih dia apa Bu Siti bahas detail pertanyaan kemarin mengenai sertifikasi halal yang saya ajukan produk dimsum tapi yang keluar sertifikasi halal kue basak itu Wah, bagaimana itu itu? Silakan. komite fatwanya lagi ngantuk, kecapean paling. Terkadang gini kan, Jadi kadang gini. Jadi ya gimana? bisa dibuka bersama-sama gitu. Jadi SH Hmm. itu tuh pengajuan tuh bisa dipakai bisa dibuka di komite fatwa itu tuh bisa dibuka bersama-sama. Mungkin salah input dari sananya, mungkin loh ya. Hmm. Saya juga nggak tahu nih. Ya, karena komite fatwa pun manusia gitu kan. Punya hati, punya rasa. Gitu. Silakan yang lain. Ini izin bertanya kalau sertifikat halal gratis sampai kapan? Sampai kuota dan anggarannya ada. Oke. Sedikit menjawab. Jadi 2024 ini kuartal 1 itu kalau secara ekonomi berarti Januari, Februari, Maret, April. Itu kuotanya itu 1 juta berapa diluruskan kalau saya salah Bu Paidah, 1 juta sekitar 1.300.000-an itu digabungkan dengan kuota yang tahun lalu. Saat ini tersisa kalau tidak salah di rekap si halal itu masih tersisa antara 200-an ya Bu Paidah. 200-an Antara atau sudah kurang bahkan. 260 atau 310 gitu, saya lupa juga. Kalau saya kemarin ngelihat itu tinggal 195. Oh tuh 195. Ya, Ini tiap Kang saat kan Ahmad berubah. Fauzi ini salah Iya. satu pendamping. Tiap saat kan berubah. Sekarang mungkin sekitar segitu, sekitar Cepat 100. berubah. Iya. Bisa dimasukkan nggak satu Bu? Cepat. Yang halalnya? Bisa. Ya minta tolong Pak atas nama Suryani. Belum juga keluar, udah berapa kali ini belum juga keluar ini. Oh, ini pendampingnya nanti curhatnya di grup ya Bu. Nanti soalnya ada etika pendamping, takutnya pendampingnya siapa, fasilitatornya siapa. Nanti tidak enak kalau dibahas di sini. Nanti kita arahkan ya Bu. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini Oke. ada satu pertanyaan lagi Terima nih. kasih. Bagaimana jika kita sudah punya sertifikat halal lalu mau tambah produk? Nah, ini salah satu kenakalan pendamping ini Kang Luki nih. Jadi nggak minta Silakan semua Bu. produk didaftarin, tapi hanya dipilih aja. Mau nggak mau dia Yang 150 mengajukan. ribunya itu Bu. Lah ya, iya. Makanya mental pendamping juga harus diperbaiki nih. Jadi bisa asal kriterianya produk beda. Jadi misalnya kalau sekarang mau buat roti, besok buat minuman, itu bisa. Beda kriteria. Tapi kalau sama, tidak bisa. Jadi bisa misalnya mengajukan 2 roti kering, terus mau tambah 3 roti kering, itu nggak bisa. Jadi kriteria produknya harus beda. Bisa. Seperti itu aja dari saya. Oh, maaf Bu, mau bertanya. Soalnya dari pendamping saya itu mengonfirmasi ke saya bahwa satu nik itu hanya satu produk. Kalau kita mau menambahkan produk itu, berarti kita harus pakai nik suami. Contohnya seperti itu, Bu. Makanya saya di sini agak sedikit bingung. Karena kan yang kita UMKM ini kan kita jualnya nggak fokus dengan satu itu aja gitu kan. Kita mau tambah produk yang lebih banyak kayak seperti itu. Dan itu kita ingin mendaftarkan di produk halal seperti itu, Bu. Sebenarnya Iya. ini maaf ya, jadi nambahin dikit. Kalau untuk sertifikat halal, kalau satu produk, tapi Ibu mah bikin kastangel. Nah, satu produk itu aja, tapi Ibu pengen lagi seperti nastar. Sebenarnya itu bisa dibikin satu halal, Bu. Iya, Kastangel, ini nastar, terus kayak putri salju, itu bisa di dalam satu halal gitu. iya, baik Pak. Kecuali ada perubahan, cuma Ibu bikin minumannya, itu baru bisa diajukan kembali gitu. Siap, baik Pak. Ya seperti itu yang saya katakan, karena produknya itu berbeda Pak. Bahan bakunya pun berbeda, dengan itemnya pun yang berbeda. Begitu produknya intinya bukan yang
misal contoh saya jual empek-empek. Itu tuh kan ada beberapa item. Itu terus saya mau nambahkan lagi kayak contohnya kerupuk basah. Terus saya mau nambahkan minumannya, drinknya itu gitu. Yang saya mau kasih ke produk ke ada label halalnya itu tuh nggak bisa gitu, Pak. Oh, Ya, sebenarnya jadi bisa. gini, Bu. Jadi gini, Bu. Jadi kalau dulu Silakan, satu Bu. pelaku usaha bisa mengajukan 10 item produk. Itu dulu. Baik, Akhirnya sekarang dibatasi satu pelaku usaha bisa mengajukan 3 item produk yang beda. Artinya kalau empek-empek ada 10 rasa maksimal, baik, ada 10 variasi. Kalau misalnya kerupuk, kerupuk pun maksimal ada 10 variasi. Kalau misalnya ada minuman, itu bisa diajukan bisa sampai maksimal 10 variasi. Nah, baik, kesulitannya kalau Ibu sudah mengajukan di tahun ini, tidak bisa mengajukan lagi di tahun depan. Itu satu. baik, Nah, jadi ini memang terkadang pendamping UMKM itu nakal. Soalnya fee-nya Ibu mengajukan satu produk dengan 3 produk, itu satu produk dengan satu variasi, dengan satu produk dengan 10 variasi, itu fee-nya sama Ibu. 150 buat kita. Makanya ketika Ibu sudah dinakali UMKM, cobalah Ibu berusaha ngikutin pelatihan LP3H itu untuk menjadi penyelia halal. Sehingga Ibu nanti bisa membantu UMKM lain untuk menerbitkan sertifikat halal. baik, Syaratnya cuma SMA minimal. baik. Seperti Betul. itu. Itu Betul, saya Ibu, baru teman setuju kita itu. itu juga termasuk. Jalurnya bagaimana itu, Bu? Gimana? Jadi kalau memang sudah ada saat ini, itu tidak bisa diperbarui lagi ya, Bu ya berarti? Kalau kriterianya sama nggak bisa. Kalau kriterianya beda, bisa di tahun yang sama. Di tahun yang sama, baik. Iya. Kalau Iya, berarti udah lewat tahun kami kalau buatnya kemarin pakai yang setnya, Bu. jalur yang 2023 itu, Bu. Katanya kalau memang mau menambah, berarti membayar yang, mohon maaf ya Bu ya, saya sebutkan, itu nominalnya sekitar 4,5 juta yang sertifikat halal apa gitu Bu, di atas yang Reguler program. berarti. Ya, itu sertifikat reguler. Iya, seperti Ya, itu jadi Bu. tadi nggak ngikutin materi dari awal ya. Kan ada 2 Iya sertifikat, Bu, baru pulang. sertifikat self declare. Nah, ya nanti dibaca rekamannya aja ya, atau browsing. Oh ya, baik, baik. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang lain? Semakin malam ini mau begadang semua atau gimana ini? Boleh sampai pagi, Pak, nggak apa-apa. Kita malam Jumatan. Siap, siap. Waduh, hujan banget. Mana Eh, Coach Oke, Bapak Ibu, pelatihannya? sepertinya Pelatihan apa? penyeliannya kapan? Nanti tungguin di grup itu nanti tongkrongin grup Swadiji, ada informasi-informasi terbaru terkait dengan pelatihan dan sebagainya nanti kita arahkan ya. Yang Baru seminggu misalkan yang lalu produknya tuh. Baru seminggu kemarin tuh ada dihalalin, pelatihan. yang belum dihalalin produknya nanti diarahkan untuk dihalalin. Produknya ya, jangan yang lain-lain yang minta dihalalin. Nanti diarahkan mulai oleh nih. Mulai Mulai malam, grup mulai ngawur nih. Rumah. Waduh. Udah malam-malam nih. Tuh, Pak Yudi aja, Coach Yudi aja ketawa-ketawa tuh. Biasa Pak Yudi Oke. mah biasa karena diam-diam menghanyutkan. Saya diem aja saya. Oke. Iya, nanti di secara detail nanti kita bahas bagaimana perbedaan dengan self declare dengan reguler. Nanti kalau misalkan kebanyakan di sini adalah reguler, nanti kita arahkan untuk ada pelatihan atau workshop tentang halal reguler. Kalau masih self declare ingin diperdalam, nanti kita pun akan memberikan arahan berkaitan dengan self declare. Sepertinya itu Om Ucus Oke. malam hari ini mungkin ya ada yang puas dan tidak puas, tetapi kita sudah menyiapkan grup untuk saling berinteraksi. Kemudian tadi beberapa catatan, mudah-mudahan halal ini menjadi jembatan, menjadi
bridging ibu untuk ibu bapak untuk melebarkan sayap untuk memperluas market yang lebih luas. Kemudian salah satunya tadi juga dijelaskan izin itu adalah bentuk appraisal atau penilaian Bapak Ibu bisa mendapatkan suntikan dana ataupun apa ya sifatnya bankable atau tidaknya Bapak Ibu untuk mendapatkan investasi melalui Getmo. Nah, mungkin itu beberapa catatan yang saya simpulkan. Saya kembalikan lagi ke Kang Ucus. Silakan Kang Ucus. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan, dia masih bertahan, ada 80. Hari ini kalau bisa saya simpulkan begini, bahwa memang untuk sertifikasi halal ini apa namanya ya, dibilang sulit enggak, dibilang enggak sulit ya, tapi memang ada aja ya situasinya yang apa namanya yang unik juga di lapangan. Nah, ini semua seperti saya bilang akan berfaedah buat kita ke depannya kalau kita mau melebarkan sayap. Nah, juga dengan tadi fasilitas pembiayaan, tadi saya lihat juga di mana di chat apa yang ada yang ya biasa lah ya namanya kita ada pembiayaan pasti ada yang merasa oh ini ya sama aja dengan bank pada umumnya, ya memang sama, mau gimana, nggak ada perbedaannya juga. Ya kita tahu bahwa pilihannya kalau mau dapat pendanaan dalam arti kata investasi, kita mesti naik kelas. Benar-benar kita mesti naik kelas. Kalau kita naik kelas, otomatis ada investor. Kan tadi pilihannya tinggal begini. Bisnis kita bisa dibiayai oleh investor, which is kita nanti bisa jadi bisa hilang loh apa namanya kepemilikannya karena ada investor yang masuk. Atau kita tetap jadi bisnis owner tetapi mencari pendananya melalui apa namanya perusahaan pembiayaan baik itu perbankan, fintech dan yang lain-lain. Tapi dua-duanya sama ya, dua-duanya sama plus minusnya ada. So dimaksimalin aja apa yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan, jangan kita mengada-ngada, jangan kita memaksakan diri, sesuaikan dengan kemampuan kita sampai sejauh mana kita bisa melangkah. Tapi yang penting justru saya bilang ilmu-ilmu yang didapat seperti hari inilah yang nanti bisa dipakai buat kita mengembangkan diri ke depannya. Nah, dari situ ilmu kita nambah, kemampuan bisnis kita juga makin tajam, akhirnya bisnis kita bisa tadi itu terekord dengan baik, terekam dengan baik, laporan, keuangan, bagaimana caranya bisa menggunakan apa namanya teknologi yang ada, sehingga nanti mempermudah hidup kita ke sananya. Sehingga nanti akan dengan mudah baik itu perbankan, institusi keuangan maupun investor datang ke kita karena bisnis kita udah rapi gitu loh. Nah, itu kuncinya di situ aja, bisnisnya rapi, lalu izinnya udah lengkap, baik itu investor maupun apa namanya pembiayaan perbankan, saya rasa nggak ada masalah. Oke, saya rasa itu dari saya sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi buat Ibu. Waduh, narasumber kita ini luar biasa ya, Bu Faidah, udah banyak membantu sampai malam jam segini. Kediri, oh nggak beda jam ya Bu, Kediri masih sama kita ya. Kang Lugi ya, dan semua teman-teman trader UKM dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman UKM UMKM semua, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti episode 3 kali ini. Mbak Adis, waduh, udah sampai malam Mbak Adis nggak ngantuk kan Mbak Adis ya? Udah malam ya. Semoga program ini bisa lancar terus karena episodenya akan terus ada. Nanti di bulan Maret bahkan di bulan puasa pun kita tetap jalan, cuman mungkin pindahnya ke siang karena supaya nggak ganggu traweh. Jadi kita pindahnya ke siang sampai sore, kurang lebihnya begitu. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum mulai nih, foto bersama. Aduh, sebelum ditutup. Foto bersama, tolong dibuka ininya, apa namanya, kamera. Kita biar bisa foto bersama. Ini masih ada 4 slide nih, masih ada 4 ini. Tarkan, pakai jilbab dulu. Aduh, Bu Febri ini, Bu Febri. Tacap dulu. Tacap Bu Febri, tacap. Ini gaya bebas ya. Gaya bebas, Pak. Aman. Dari kemarin bebas terus. Iya, bebas. Kalau nggak bebas nanti ditangkap namanya.
Oke, silakan panitia ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ada Umar nih. Slide ketiga. Wah, ini cuma foto doang. Nggak apa-apa lah. Slide keempat. Iya, cuma gambar saja, foto aja. Oke. Saya rasa itu jangan lupa ikuti terus kita punya Instagram di swadiji.ukmconnect di Instagram kita. Terus nanti yang ikut dengan Telegram kita. Jadi nanti ada informasi-informasi. Tadi ada pertanyaan dari NTT segala macam. Ikutin aja informasinya karena kita nggak cuma bicara masalah izin, tapi juga masalah lain, keuangan, lalu manajemen, digital marketing, STP ya, kayak nanti episode keempat ini akan bicara mengenai segmenting, targeting, and positioning. Nah itu loh. Jadi lebih ke marketing ya, lebih ke marketing gimana caranya supaya kaitannya dengan branding nanti. Mantap. Oke, saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rugi. Semua. Ucus. Dadah Mbak Adis. Semuanya. Thank you. Umar Tim Global. Waduh. Bye. Thank you, semua. Ucus. Thank you. Izin. Izinlah Pak. Mangga, udahan kok. Saya juga sempat ketemu sama Kang Kasmat. Sukses bersama. Terima kasih buat semuanya. Itu kan Tommy kan.